Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Lilis Purwaningsih, mahasiswa dari IAIN Tulungagung. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar fikih. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bunggoh atau pembangkang. Nah, pada bab ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian bunggoh, yang kedua tindakan hukum terhadap bunggoh, yang ketiga status hukum bunggoh, yang keempat hukum memerangi bunggoh, dan yang kelima hikmah hukum bunggoh. Yang pertama yaitu pengertian bunggoh. Secara terminologi, kata bunggoh adalah jamak dari isim fa'il atau bangi. Akar katanya bagoyabegi yang berarti mencari dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zolim. Adapun bunggoh dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara syah. Tindakan yang dilakukan bunggoh bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang syah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Menurut ulama Syafi'iyah, bunggoh adalah pemberontakan sekelompok orang jamaah yang mempunyai kekuatan atau syaukah dan pemimpin yang ditaati dengan takwil yang fasyid. Kemudian, menurut ulama Malikiyah, bunggoh adalah kelompok atau firqah dari kaum muslimin yang menyalahi imam azam atau khalifah atau wakilnya untuk mencegah hak atau imam yang wajib mereka tunaikan atau untuk menurunkannya. Menurut ulama Hanafiyah, bunggoh adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak dengan tanpa hak. Ciri-ciri bunggoh. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bunggoh dan dikenai had bunggoh jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka, yaitu yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang iman yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bunggoh. Yang kedua yaitu memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang terakhir, memiliki iman yang ditaati. Kedua yaitu tindakan hukum terhadap bunggoh. Para bunggoh harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Kemudian, urutan tindakan hukum terhadap bunggoh, yaitu yang pertama,
mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan sehingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Kemudian yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Kemudian yang ketiga yaitu jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberikan ultimatum atau ancaman mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar untuk mengulur waktu. Kemudian yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Ketiga yaitu status hukum bunggo. Kalangan bunggo tidak dihukumi kafir. Allah menyampaikan hal ini dalam firman-Nya pada surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu, yang artinya dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. pembangkang yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu, para bunggoh yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Empat yaitu hukum memerangi bunggoh. Para ulama membagi perang terhadap kaum bunggoh dalam dua kategori hukum, yaitu yang pertama, bunggoh wajib diperangi, yang kedua, bunggoh mubah atau boleh diperangi. Kemudian yang wajib diperangi adalah mereka yang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawanan ahlu al-adil, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, merintangi atau menghambat pandangan jihad melawan kaum musyrik. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Yang terakhir, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah di baiat dan wajib ditaati. Hikmah hukum bunggoh, yaitu yang pertama, setiap orang atau sekelompok organisasi tidak mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terbentuk secara syah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Yang keempat, yaitu membuat jera pelaku bunggoh untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang terakhir, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar.
Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.